Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat Daya Abdullah Gassam akan mengawal gagasan politik kemanusiaan Gus Dur, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, agar kader bekerja tulus untuk rakyat. Alasannya karena nurani kebangsaan terusik dengan politik hampa substansi sehingga mengkristal di pikiran publik. Kalau politik itu kotor, padahal politik itu untuk kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Bung Gassam, bagaimana menjabarkan politik kemanusiaan yang digagas pendiri Partai Abdurrahman Wahid mewujudkan agama dan kehidupan di Papua Barat Daya? Percuma kita berpolitik, tapi tidak ada manfaatnya untuk kemanusiaan, dalam pengertian bahwa politik itu harus ada keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Kepada mereka yang menaruh harapan besar itu kepada kita, yakni masyarakat. Apalagi kita yang berada di lembaga DPR yang representasi dari partai politik. Sesungguhnya partai politik dihadirkan atas dasar tadi, kemudian lewat perjuangan anggota DPRD-nya, lewat perjuangan eksekutif, kader-kader yang dititipkan di eksekutif mestinya hadir untuk memberikan keberpihakan itu kepada manusia. Itu sebabnya ini juga kalau bicara itu kaitannya juga dengan soal keagamaan itu masuk, karena percuma kita berhubungan baik dengan Tuhan kalau dalam Islam itu hablum minallahnya bagus, tapi mohon maaf kalau hablum minannasnya tidak bagus, percuma. Itu sebabnya lewat politik ini yang diperbaiki adalah hablum minannas, hubungan antar manusia. Jadi kehadiran politik ini untuk bagaimana bisa memperbaharui kehidupan manusia, memperbaiki kehidupan manusia, masyarakat kita yang hari ini menaruh harapan besar kepada kita, mesti itu dulu diperbaiki. Karena percuma kita di politik, tapi kalau kita tidak memberikan asas manfaat kepada sesama manusia, percuma. Kita ini mestinya hadir bukan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, bukan. Berpolitik itu untuk bagaimana bisa memberikan asas manfaat yang lebih besar. Maka praktek yang terjadi hari ini, ketika kita salah dalam melakukan aktivitas politik, dalam melakukan gerakan-gerakan politik itu, maka yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang susah semakin susah. DPRD-nya kaya, rakyatnya yang memilih semakin susah. Itu yang memang harus ada reformasi betul di pemilu, kontestasi pemilu 2024 yang akan datang, bahwa harusnya hadirnya kita ini memperbaiki itu semua, merubah paradigma itu semua, memperbaiki semua sistem itu, sehingga 2024 itu ketika hadirnya DPRD itu bahwa masyarakat itu harusnya semakin lebih baik. Yang tadinya susah harus kita ngangkat mereka pada posisi yang harusnya mereka berhak mendapatkan itu. Karena yang saya bilang tadi, dasarnya, falsafahnya, hakikat hadirnya politik itu untuk memperbaiki kehidupan manusia. Bagaimana menanamkan filosofi berpolitik kemanusiaan ini bagi calon anggota legislatif yang akan maju pemilu legislatif 2024? Di PKB sendiri sejauh ini praktek bilhal namanya. Praktek bilhal itu adalah praktek di mana baik anggota DPRD maupun pengurus partai sudah diajari sejak dini. Sudah diajari sejak dini untuk bagaimana mempraktekkan, merealisasikan politik kemanusiaan itu. Makanya untuk anggota DPRD siapapun dia yang hari ini mengajukan diri caleg di Partai Kebangkitan Bangsa, setelah nanti resmi terdaftar dalam daftar caleg tetap, maka yang bersangkutan sudah mendapatkan penugasan wajib 1 kali 24 jam sudah harus berada di tengah-tengah masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun, itu sebagai proses edukasi pembelajaran dini kepada yang bersangkutan agar kiranya ketika terpilih dia sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas itu. Jadi kalau nanti caleg-caleg PKB kalau turun berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, jangan dinilai bahwa ini tahun politik lalu kemudian mereka turun untuk sekedar meraih suara, tapi sesungguhnya ini adalah penugasan kepada mereka untuk kemudian membiasakan diri dengan masyarakat. Nanti kalau terpilih, saya sendiri sebagai ketua DPW yang akan mengawasi mereka, akan mengevaluasi mereka. Berani kalau terpilih dan tidak turun dalam situasi masyarakat membutuhkan, maka saya tidak
segan-segan untuk mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, bahkan yang terakhir itu PAW itu sudah menjadi tawar terakhir untuk harus di PAW, karena PKB tidak membutuhkan DPR yang hanya sekedar menjadi DPR dan tidak memberikan asas manfaat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran berpolitik bagi kalangan muda Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat Daya? Di Partai Kebangkitan Bangsa menyadari itu, maka PKB hari ini bahkan beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan diri sebagai partai anak muda. Kenapa? Karena dengan begitu kita memberikan ruang lebih kepada generasi-generasi baru, generasi-generasi muda yang ingin berpolitik. PKB memberikan ruang. Di satu sisi juga bahwa itu memang perlu supaya ada regenerasi. Jangan sampai misalnya yang numpuk di partai hanya itu-itu saja. Sampai kapan ada ruang buat mereka yang anak-anak muda yang punya potensial, yang punya energi bagus, yang punya kreativitas dan inovasi yang luar biasa, itu mereka akan menjadi tersumbat karena tidak ada ruang yang diberikan. Nah, hari ini PKB betul-betul memberikan ruang seluas-luasnya. Itu sebabnya misalnya saya, ketua DPW-nya masih muda, sekretaris DPW-nya masih muda, pengurus DPW-nya masih muda. Di kepengurusan DPW PKB ini 90% diisi oleh anak-anak muda. 10%-nya itu kemudian kita harus ditopang oleh para senior yang tentu berpengalaman dan membantu mengarahkan kita agar kemudian kita tidak tersesat. Begitupun di caleg hari ini, PKB betul-betul memberikan ruang kepada anak-anak muda, memberikan ruang kepada orang-orang baru. Nah, ini juga penting. Walaupun misalnya bukan dia anak muda, tapi dia orang baru, itu juga kita harus memberikan ruang. Karena dengan demikian maka mereka juga ingin merasakan merasakan bagaimana berjuang di jalur politik. Tentu yang orang-orang baru yang kita rekrut ini adalah orang-orang baru yang punya pengalaman yang tidak bisa kita ragukan lagi. Nah, itu kita juga rekrut agar kiranya punya pengalaman-pengalaman itu yang belum pernah masuk dalam dunia politik, kita memberikan ruang itu. Ketua DPW PKB Papua Barat Daya Abdullah Gassam, terima kasih sudah berbagi di CWF Channel. Sama-sama, CWF selalu di hati.